Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada malam ini saya ingin sharing seputar apa aja yang dibutuhkan untuk bisa berkarir di dunia web development, khususnya web development yang menggunakan CMS WordPress. Mengapa saya ingin sharing ini? Karena memang peluang karir atau kesempatan di dunia web development atau di WordPress ini cukup besar, baik di luar negeri dan di dalam negeri. Contohnya, saya coba kasih contoh di salah satu situs job seeker gitu ya, di Upwork. Di situ kalau kita cari dengan kata kunci WordPress, di situ ada 13.667 jobs found. Itu angka yang nggak sedikit ya. Jadi artinya peluang kerja di dunia CMS WordPress itu lumayan besar. Kemudian kalau misalkan kita coba cari di website job seeker di Indonesia, di projects.co.id contohnya, itu juga ada beberapa nih jobs-jobs yang menggunakan WordPress, mulai dari mengubah tema, kemudian optimasi page speed WordPress, kemudian edit plugin, blogger expert, dan seterusnya. Itu banyak banget. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba berkarir atau mencari kesempatan di dunia itu, di WordPress gitu ya, apa aja yang dibutuhkan. Nah, saya ingin sharing tentang ini, mulai dari perangkatnya, softwarenya, skillnya, dan segala macam. Dan ini juga berdasarkan pengalaman saya ketika saya bekerja di dunia WordPress selama kurang lebih 10 tahun. Saya akan mulai dari perangkat yang saya gunakan waktu itu ya, bukan perangkat yang cukup tinggi, dan memang untuk menjadi seorang web developer, khususnya WordPress atau web developer apapun, nggak membutuhkan perangkat yang high end. Perangkat saya waktu itu, kalau saya nggak salah, yang pertama RAM-nya hanya 2 GB. Saya pakai RAM 2 GB cukup lama, kemudian saya upgrade menjadi 4 GB gitu ya, supaya agak lebih cepat dikit. Tapi sebenarnya RAM 2 GB itu udah cukup ini ya, cukup banget untuk ngoding gitu ya, bahasa istilahnya. Yang kedua, storage. Laptop yang saya pakai waktu itu hanya hard disk 80 GB. Dan sekarang pun juga masih pakai hard disk, nggak pakai SSD. Khususnya laptop yang saya pakai ini ya, ini masih pakai hard disk, cuma lebih gede kapasitasnya, sekitar 512. Ini udah cukup banget. Padahal sebenarnya untuk jadi kerja di WordPress itu butuh kapasitas yang mungkin 5 GB atau 10 GB, itu udah cukup, udah bisa dipakai buat kerja. Yang kemudian yang ketiga, prosesor. Yang saya pakai waktu itu Intel Pentium Core ya, Intel Pentium lah prosesornya, jadi nggak kenceng, mungkin kecepatannya 1,3 atau 2,3 GHz. Nah, walaupun laptop atau komputer yang dipakai spesifikasinya seperti ini, itu udah cukup banget untuk bisa berkarir di dunia web development. Dan ini kabar bagus ya buat teman-teman yang mungkin punya budget
kecil mungkin 1 juta, 2 juta, atau mungkin lebih dari itu dikit ke 3 juta. Kalian bisa beli laptop second atau laptop baru yang budgetnya yang murah dengan spesifikasi yang seperti ini, itu udah bisa untuk dipakai untuk kerja. Tapi bagi teman-teman yang punya budget lebih, saya sarankan memang beli perangkat yang memiliki spesifikasi lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena kan kita akan pakai ini untuk sekian tahun lamanya. Dan yang kedua, pasti pekerjaan juga bisa lebih cepat tentunya. Misalkan seperti ketika kita membuka aplikasi atau misalkan ingin mengirim file, itu udah pasti akan terasa lebih kencang dan lebih cepat. Itu kalau dari sisi hardware. Kalau dari sisi software yang saya pakai itu ya, software yang pertama ada web browser. Web browsernya apa? Bebas. Kalau saya biasa pakai Google Chrome, Firefox, dan Safari. Karena kebetulan saya ada Mac juga, jadi pakai Safari. Ada juga yang memang khusus untuk ngedevelop gitu ya, membuat aplikasi atau membuat software atau membuat website. Misalkan Google Chrome versi developer atau Firefox versi developer, itu bisa dipakai. Cuma web browser yang saya pakai untuk kerja, pengalaman saya itu Chrome, kemudian Firefox, dan Safari. Kemudian software berikutnya yang saya pakai itu Code Editor. Code Editor tuh berfungsi untuk ngedit kode ya, ngedit teks, karena memang WordPress itu kan dibikin pakai PHP. Kemudian tema dan pluginnya juga dibikinnya pakai PHP. Kemudian di dalamnya ada HTML, ada CSS, ada JavaScript. Sudah pasti memerlukan kode editor untuk ngedit kode-kode tadi. Dan kode editor yang saya pakai itu Sublime Text dan Visual Code Editor atau Visual Code Studio gitu ya. Visual Code Studio yang dari Microsoft. Dua ini yang paling sering saya pakai. Kalau dulu sekitar 7 tahun 8 tahun lalu saya masih pakai Adobe Dreamweaver, dan itu masih ada sampai sekarang, bisa kalian pakai, cuma sepertinya dia kan berbayar. Jadi sedangkan kalau Sublime Text dan Visual Code Studio itu gratis, free. Mas, saya ingin pakai kode editor yang lain, bisa nggak? Bisa, mau pakai Notepad misalkan, atau misalkan mau pakai Vim, Nano, Gedit atau Gedit, atau mau pakai apa terserah, yang penting bisa untuk ngedit kode. Kemudian aplikasi yang ketiga yang saya pakai itu aplikasi untuk membuat local web server. Local web server ini saya butuhkan untuk membuat server di laptop saya gitu ya, supaya bisa menjalankan WordPress. Karena memang WordPress itu kan memerlukan web server, Apache atau Nginx, atau kemudian dia kan juga membutuhkan database seperti Postgre atau MariaDB ataupun MySQL. Itu mau nggak mau kita membutuhkan stack web server. Salah satu yang paling populer itu biasanya SAM. SAM itu udah lama banget. Ada juga WAM, ada juga LAM. Namun untuk fokus di WordPress ada aplikasi yang saya rekomendasikan, itu namanya Local WP. Local WP itu bisa kalian download di localwp.com dan itu free. Kalian bisa pakai ini untuk ngedevelop website atau plugin atau tema, dan itu memang fokus untuk WordPress. Jadi ketika kalian create site atau membuat server baru, itu akan otomatis terinstall WordPress-nya, dan WordPress-nya terbaru ya.
WordPress 6. Bisa nggak pakai local WP tapi bukan untuk WordPress? Bisa, cuma agak tricky, agak ada konfigurasi yang harus kita ubah. Jadi tapi misalkan kalian ingin serius di dunia development WordPress, saya saranin pakainya local WP. Kalau dulu saya pakainya SAM, cuma kalau SAM dibandingkan local WP sekarang udah agak ribet ya, jadi udah enakan local WP, jadi tinggal klik-klik dan next. Tapi kalau memang kalian udah terbiasa dengan SAM, terbiasa dengan LAM, ya silahkan dilanjutkan. Kemudian software yang berikutnya ada FTP Client. FTP Client itu untuk nanti misalkan kita kan sudah bikin websitenya di laptop, udah bikin websitenya di komputer, kemudian kita ingin mindahin data-datanya ke hosting atau ke server publik yang ada di luar sana, ya mau nggak mau kita harus ngupload, bisa pakai cPanel kalau kita punya akses cPanel, atau nanti kita bisa transfer filenya pakai FTP Client. Mungkin kalian sering dengar yang namanya aplikasi FTP Client itu FileZilla, dan ini yang sering saya pakai sejak dulu, FileZilla. Kemudian kalau di Windows itu ada Putty, ada juga kalau di Mac itu ada Transmit atau CyberDuck. Ini bisa kalian pakai, cuma kalau Transmit itu berbayar ya. Yang free trial mungkin sekitar 7 hari. Kemudian ada software terakhir, dan ini sebenarnya software nggak terlalu berhubungan langsung dengan WordPress, tapi dia bermanfaat misalkan ketika kita ingin membuat prototype atau ketika ada klien yang ngasih desain. Nah, desainnya seperti ini, mau nggak mau dibukanya dengan aplikasi desain juga, misalkan XD, kemudian Figma atau Photoshop. Namun ini nggak berkaitan langsung dengan pekerjaan di WordPress ya, karena jarang banget sih ada pekerjaan yang dikasih desain, kecuali memang kebutuhannya ingin ngebuat website atau ingin ngebuat plugin atau tema yang sudah ada contoh desainnya. Nah, baru kita pakai ini, baru kita pakai aplikasi yang berkaitan dengan desain seperti Photoshop, XD, dan Figma. Lalu berikutnya apa yang dibutuhkan? Tadi kan udah hardware dan sudah saya bahas juga software apa aja, dan yang ketiga itu skill. Yang ketiga skill. Skill apa? Skill apa? Yang pasti ya skill PHP. Ini PHP programming language. Ini adalah ibarat bahasa utama yang dipakai ketika developer ngedevelop WordPress pakai PHP. Jadi dan semua dokumentasi WordPress itu juga berbahasa PHP, pakai PHP gitu ya. Selain PHP ada juga HTML. Jadi teman-teman juga harus belajar yang namanya HTML mau nggak mau. Selain HTML juga ada yang namanya CSS, karena ini website. Jadi ada PHP, ada HTML, ada CSS. Dan ketika teman-teman ingin misalkan dapat job atau ingin membuat website yang dinamis, interaktif, pasti ada yang namanya JavaScript. Jadi skill PHP, HTML, CSS, dan JavaScript ini sangat diperlukan. Minimal seenggak-enggaknya teman-teman ngerti apa yang sedang teman-teman hadapin, apa yang sedang teman-teman bikin, apa yang sedang teman-teman cari gitu ya. Misalkan ya masalahnya di PHP, teman-teman harus ngerti PHP-nya gimana, kodenya seperti apa, gimana cara pakainya, kemudian fungsinya apa, dan seterusnya. Nggak perlu menjadi yang ahli ya, tapi paling nggak teman-teman paham. Dan
dokumentasi semuanya ini udah banyak banget di internet, dan juga e-course atau e-learning atau kursus online juga banyak tersedia di internet. Jadi teman-teman tinggal cari sesuai yang teman-teman butuhkan. Ada juga yang perlu dipelajarin, skill, soft skill ya istilahnya, yang mungkin suatu saat teman-teman butuhin itu adalah MySQL. Dan ya tentang seputar server ya, bagaimana cara mengoperasikan server. Kalau misalkan nanti kita sudah berhubungan dengan yang namanya server atau hosting, mau nggak mau nanti ada yang istilahnya IP address, kemudian ada yang namanya SSL, ada yang namanya file manager, ada yang namanya domain dan segala macam. Jadi itu berkaitan dengan server, dan teman-teman harus belajar tentang istilah-istilah tadi, kemudian manfaat dan fungsi-fungsinya. Jadi skill ini penting untuk teman-teman yang ingin berkarir atau mencari peluang di dunia WordPress atau web development yang fokus on WordPress. Kemudian skill berikutnya bahasa asing, itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, karena memang hampir dokumentasi semuanya, baik software dan scripting language dan software language, programming language itu dalam bahasa Inggris. Ada juga yang berbahasa Indonesia, cuma mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi setidaknya teman-teman udah mengerti tentang istilah-istilah Inggrisnya, istilah-istilah bahasa Inggris dalam bahasa Inggrisnya, sehingga teman-teman nggak bingung ketika menghadapi beberapa problem ketika sudah bekerja di dunia website development. Kemudian referensi. Nah, ini penting ya, referensi. Ketika waktu itu saya memulai kerja di dunia ini kan benar-benar otodidak, nggak pakai istilahnya, nggak banyak mentor, nggak ada guru lah istilahnya seperti itu. Jadi nyari referensi yang memang benar-benar valid. Kalau di WordPress itu ada yang namanya WordPress Codex, itu kitabnya para developer WordPress, dalam tanda kutip ya, kitab wajibnya lah, kitabnya WordPress Codex itu kitab wajibnya para developer WordPress. Nih alamatnya ada di sini, developer.wordpress.org. Itu ada semuanya, dokumentasi mulai dari kode referensi, kemudian coding standards. Di coding standard pun juga nanti masih ada macam-macam. Ada JS, nah ada accessibility-nya, kemudian CSS, HTML, JavaScript, dan PHP coding standard dan seterusnya. Jadi di sini kalian teman-teman bisa pelajari di WordPress Codex ini. Kemudian referensi berikutnya, ini jadi tempat nongkrongnya anak-anak developer nih. Semua developer nggak mesti WordPress ya, pasti nongkrongnya di sini nih. Kalau udah buntu, udah stres gitu ya, ketemu masalah-masalah, ketemu bug, ketemu problem yang sulit dipecahkan, nongkrongnya di Stack Overflow. Saya sering banget dulu ketika awal-awal kerja di dunia ini, dapetin masalah yang nggak bisa saya pecahin sendiri, kemudian saya ketemu tempat nongkrongannya anak-anak developer. Ada yang namanya wordpress.stackexchange.com. Ini kalian bisa tanya apa aja di sini. Cuma memang pertanyaan yang kita ajukan harus berupa bahasa Inggris ya, atau bahasa yang memang iya bahasa Inggris. Dan pertanyaannya pun harus detail. Jadi nggak bisa kayak misalkan teman-teman nanya, Mas ini kok nggak bisa warna merah ya? Itu bukan jawaban yang kita dapat, malah hujatan yang kita dapat nantinya. Jadi di sini tuh kumpulan para developer yang nggak manja istilahnya. Jadi kalau misalkan kalian ingin tanya, kalian harus tanya yang detail. Misalkan, saya sudah bikin ini, saya sudah coba A dan B dan C, ini contohnya, tapi kenapa ya nggak bisa berubah seperti yang saya inginkan seperti ini?
terus dikasih penjelasan saya pakai versi ini dan seterusnya. Nah, pertanyaan seperti itu yang paling disukai oleh developer untuk dijawab. Jadi jangan harap misalkan kalian nanya yang singkat-singkat seperti itu, nanya misalkan, Mas kenapa ini nggak dalam bahasa Indonesia ya, Mas ini kok nggak bisa jalan, atau Mas ini kok error, pertanyaan seperti itu kalau kalian nggak bakal dijawab dan pasti kalian kena banned, nggak bisa tanya lagi di tempat seperti itu di Stack Overflow. Jadi ini tadi beberapa yang bisa saya sharing, apa aja sih yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ingin berkarir di WordPress development atau di site development yang fokus on WordPress, mulai dari hardware, software, skill, dan referensi yang bisa kalian kunjungi. Hardware-nya juga nggak butuh yang spek macem-macem. Kemudian software-nya juga ya software web browser, kode editor, kemudian dan seterusnya. Skill-nya juga udah pasti, kalian harus belajar skill-skill ini. Banyak banget kursus-kursus online yang berbayar dan gratis yang mengajarkan skill-skill ini. Kemudian banyak-banyak baca referensi, dan referensinya berbahasa Inggris. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharing ke teman-teman. Semoga apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semuanya. Masih banyak yang ingin saya bagikan sebenarnya, namun karena waktunya terbatas, mungkin insya Allah waktu yang akan datang saya akan bahas lagi nanti saya akan coba cari pertanyaan atau bikin pertanyaan di kepala saya ini, kan kemudian kasih jawab, akan saya bikin videonya sekalian. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.